Gantikan Alexander Kolarov, Inter siap rekrut Mattia Vitti. Menurut laporan dari Gazzetta It, bahwa Mattia Vitti tengah dipertimbangkan Inter sebagai calon pengganti Kolarov di skuad besutan Simone Inzaghi. Pemain veteran asal Serbia itu kemungkinan besar pergi pada akhir musim ini, ketika kontraknya berakhir. D'Ambrosio dan Ranocchia dipandang masih bisa berguna bagi Inter di musim depan, mengingat pengalaman mereka selama membela Inter dan gajinya juga relatif lebih rendah. Inter pastinya akan merekrut bek baru jika Kolarov pergi, dan Vitti punya potensi. Scudetto atau tidak, Inter tetap pertahankan Simone Inzaghi. Nerazzurri saat ini tidak lagi mengendalikan takdir Scudetto mereka setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Bologna dalam laga tunda Serie A kemarin. Kekalahan tersebut membuat mereka gagal menggusur AC Milan dari puncak klasemen sementara Serie A. Kini Inter masih berada di peringkat kedua dengan mengumpulkan 72 poin, atau tertinggal 2 angka dari Rossoneri. Kedua tim sama-sama telah melakoni 34 laga, dan itu berarti musim ini kompetisi hanya menyisakan 4 laga lagi. Jadi, ada kemungkinan Inter gagal memenangkan gelar Serie A lagi di musim ini. Oleh karena itu media pun berspekulasi jika kegagalan inilah yang nantinya akan mendepak Inzaghi dari kursi pelatih. Akan tetapi, desas-desus tersebut dibantah langsung oleh CEO klub, Beppe Marotta saat berbicara di acara Il Foglio a San Siro, seperti yang dilansir Internews. Ketika ditanya apakah Inter bakal melanjutkan kerjasama dengan Simone Inzaghi, dia menjawab, "Ya tentu saja. Kami sangat senang dengan Inzaghi dan dia memiliki banyak ruang untuk semakin berkembang. Saya pikir ketika dia mencapai usia Ancelotti, Conte, atau Allegri, maka dia akan menjadi salah satu pelatih terbaik," jelas Marotta. Perbandingan sisa laga dua tim teratas Serie A, Inter dan Milan. Persaingan antara Inter Milan dan sang rival sekota, AC Milan dalam perebutan juara Liga Italia Serie A di musim ini tetap ketat meski Inter mengalami kekalahan dari Bologna dengan skor 1-2 di laga tunda tersebut. Meski gagal menggusur Milan dari puncak klasemen, namun jarak antara kedua tim masih sangat dekat, yakni hanya terpaut 2 poin. Nerazzurri saat ini menempati peringkat kedua dengan mengoleksi 72 angka. Tim besutan Simone Inzaghi di atas kertas memiliki jadwal yang lebih ringan ketimbang AC Milan di sisa pertandingan Serie A musim ini. Praktis tidak ada lawan berat bagi Inter di sisa 4 pertandingan terakhir. Inter hanya akan menghadapi Udinese, kemudian Empoli, Cagliari, dan Sampdoria. Sedangkan bagi AC Milan ada sejumlah lawan berat yang harus mereka lawan. Pasukan Stefano Pioli masih akan bertemu Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Meski begitu, Inter Milan tetap berpeluang besar kembali tersandung, seperti yang dialami mereka melawan Bologna pada dini hari tadi, di mana blunder yang dilakukan kiper cadangan Ionut Radu membuat mereka kehilangan poin penting di momen-momen krusi. Inter Milan pantau 3 pemain Bologna. Inter Milan dikabarkan akan mengamati penampilan 3 pemain Bologna, yakni Jerdy Schouten, Matthias van Berg, dan Nicolas Dominguez kala Nerazzurri melawan Bologna di Stadion Renato Dall'Ara. Hal ini diungkapkan oleh Tuttosport, bahwa trio gelandang Bologna tersebut telah menjadi target transfer potensial Nerazzurri di jendela transfer musim panas ini. Svanberg telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter di sepanjang musim panas lalu dan berlanjut pada Januari kemarin, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang dibuat. Sejauh musim ini, Svanberg telah mencatatkan 33 penampilan untuk Bologna di semua ajang dengan raihan 3 gol dan 3 assist. Sementara itu, Inter juga terkesan dengan performa Dominguez dan Schouten selama memperkuat Rossoblu, di mana keduanya dipertimbangkan untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Simone Inzaghi ungkap penyebab Inter tersungkur di markas Bologna. Pada laga tersebut, Inter yang mendominasi jalannya laga mampu unggul cepat di menit ketiga usai Ivan Perisic mencetak gol.
Namun di menit ke-28 Marko Arnautovic berhasil menyamakan kedudukan. Petaka terjadi di menit ke-81. Saat itu Nicolas Sansone berhasil mencetak gol kemenangan tuan rumah usai memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ionut Radu. Sesaat setelah laga usai, Simone Inzaghi lantas mengungkap penyebab utama timnya meraih kekalahan. Sang menir kegagalan Inter di laga itu karena kurang fokus. Kami menguasai permainan setelah mengawali dengan bagus sekali, kesalahan kami adalah kegagalan untuk mencetak gol kedua. Kami memegang kendali, dan kami seharusnya bisa mencegah kebobolan. Kami harus membayar mahal akibat kurang berkonsentrasi, sesuatu yang tidak boleh terjadi dengan taruhan begitu besar, ujar Inzaghi. Arrigo Sacchi, Inzaghi bagus tapi tidak bisa mengandalkan serangan balik. Inter kalah 2-1 dari Bologna pada Rabu malam yang berarti bahwa AC Milan unggul 2 poin di puncak dan Inter tidak memiliki satu pertandingan di tangan lagi. Ketika ditanya apakah Inter telah menyerahkan gelar kepada AC Milan, Arrigo Sacchi mengatakan mereka telah tergelincir tetapi itu belum berakhir. Meski begitu, dia sangat antusias dengan balapan tersebut. Katakanlah mereka terpeleset dan sekarang mereka harus bangkit dengan cepat untuk bersiap menghadapi sprint terakhir. Di babak pertama melawan Bologna, Nerazzurri bermain sangat baik, tetapi setelah menyamakan kedudukan, penampilan mereka berubah. Ini final yang menarik, ujar Sacchi. Walter Zenga, kesalahan Radu adalah konseptual, reaksi para pemain penting. Ketika ditanya apakah gol tersebut bukan karena kesalahan Ionut Radu, ia menjelaskan bahwa tentu saja penjaga gawang melakukan kesalahan tetapi terlalu mudah untuk menyalahkan semua kesalahan kepada Ionut Radu. Jelas bahwa kesalahan Radu ada di sana. Tapi itu adalah konsep yang salah sejak awal. Terlalu mudah untuk menyalahkan semuanya pada Radu. Haruskah kita menyalahkan yang terlemah? Ada 4 pertandingan lagi di sini, jika Inter kehilangan Scudetto, itu pasti bukan kesalahan Radu. Samir Handanovic ingin kontrak lebih lama dari yang ditawarkan Inter saat ini. Kapten klub menginginkan kontrak 2 tahun. Tidak jelas apakah ini akan menjadi batu sandungan bagi Inter tetapi meyakinkan kedua belah pihak bahwa negosiasi sedang berlangsung. Kontrak Samir Handanovic akan habis pada akhir musim ini, tetapi dia ingin bertahan di klub dan membantu transisi kiper Kamerun Andre Onana. Mengingat ia kemungkinan akan menjadi penjaga gawang cadangan, diperkirakan kontrak baru akan menampilkan pengurangan upah karena waktu bermainnya berkurang.